warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Faisal Hanif dan kembali lagi bersama saya di pertemuan kali ini untuk membahas tentang pengodingan lebih lanjut, yaitu materi list dan array. Dan saya berasal dari Universitas Diponegoro, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM akhiran 015. Oke, lanjut. Nah, di list dan array sendiri yaitu merupakan dasar akses dan validasi ya. Seperti jika Anda ingin membuat sebuah struktur data fundamental untuk penyimpanan dan manipulasi data terurut dalam pemrograman. Baik, lanjut. Apa itu list dan array? Nah, seperti yang kita dapat di sini, definisi dari list dan array itu sendiri adalah struktur data yang menyimpan beberapa kumpulan elemen secara berurutan dalam satu variabel. Dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks numerik yang unik. Karakteristik utamanya yaitu satu, elemen tersimpan dalam urutan tertentu. Indeks dimulai dari 0, 0. Dapat menyimpan berbagai tipe data. Ukuran dapat berubah dinamis. Nah, di sini dalam list dan array kita tidak perlu untuk membuat sebuah beberapa banyak variabel. Cukup menggunakan list itu sendiri. Kalau misalnya ingin membuat sebuah list dalam eh, anggota yang berisi beberapa siswa, misalnya di dalam kelas ya. Jadi kita tidak perlu membuat beberapa banyak variabel. Cukup kita membuatkan list. Alhasil nanti kita dapat menentukan sebuah variabel, sebuah seseorang anggota dapat dalam list dalam kelas tersebut. Ya, di sini misalnya contoh ya, seseorang yang berwarna kuning di sini sedang membutuhkan list. Ya, misalnya ini di dalam warteg ya. Membutuhkan nasi, sayur, lauk, minuman. Jadi kita tidak memerlukan beberapa variabel. Jadi kita variabelnya hanya butuh satu di sini. Yaitu apa? Ya di sini list itu sendiri. List itu variabelnya list. Dan si biru juga menjawab bahwa dia akan mencatat variabel list itu sendiri. Ya, jadi contohnya seperti itu. Dia tidak memerlukan beberapa banyak variabel di sini karena sangat merepotkan juga ya. Jadi kita ingin yang mudah ataupun yang lebih singkat untuk mempercepat proses pemrograman atau pengcodingan. Oke, supaya lebih mudah ya teman-teman, saya bisa melanjutkan untuk sebuah contoh di dalam Scratch kali ini. Oke, Baiklah, di sini kita sudah masuk ke dalam web Scratch ya. Di sini kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu ya. Salah satu variabel untuk membuat list ya. Kita buat variabel, misalnya di sini kita membuat list daftar daftar makanan ya. Oke. Nah, di sini di daftar makanan. Nah, kan ini kan sebuah variabel ya. Nah, kalau kita akan membuat sebuah list, maka kita pakai ini loh. Di bawah variabel ada sebuah data menu make list. Nah, di sini kita bisa masukkan list tersebut. Bisa gunakan dengan list daftar makanan juga. Nah, di daftar makanan itu sendiri, kita ubah nih, kita ubah. Misalnya nih, kita buat lagi ya makanan. Nah, di dalam ini kita akan membuat, kita bisa masukkan dia kan empty ya. Kita bisa tambahkan sebuah data makanan, misalnya makanan apa, misalnya opor ya, opor. Nah, kita tambahkan lagi yaitu sate misalkan ya. Sate, setelah itu ada makanan lagi apa ini? Misalnya bayam, ya kan? Bayam, terus itu sayur bayam ya. Terus itu kita masukkan lagi contohnya misalnya bakso. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa list daftar makanan yang sudah kita buat untuk kita mulai sebuah programnya ya. Kita awalnya yaitu membuat sebuah apa untuk masuk program ya, jangan lupa untuk klik hijau.
Nah, di sini kita masuk ke variabel terlebih lagi. Nah, di sini ya kita bisa masukkan apa namanya ini dulu. Kita buat kalau data tersebut ada gitu loh. Kita masukkan, nah, bisa kita masukkan di sini item satu, maksudnya item yang ke satu tadi tulisan makanan. Bisa kita cat ke kan hasilnya, nah opor, ya kan? Karena item tersatu yaitu opor. Seharusnya item kedua, misalnya sate ya, sesuai dengan daftar makanan di sini yaitu item kedua adalah sate, sama seperti hingga keempat ya, dan keempat, nah bakso, bakso di sini bakso, benar. Kalau misalnya nih apa namanya daftar makanan yang ke, misalnya kalau kita kali keenam, nah, nggak ada karena daftar makanan cukup dari angka 1 sampai angka 4, tidak sampai angka 6. Nah, di sini kita sudah buat program yang salah ya, error program. Nah, caranya agar kita apa namanya bisa buat sebuah apa variabel lagi dalam sebuah list, yaitu kita menambah ini salah heading. Nah, heading misalnya kita membuat apa tambah soto misalnya soto. Nah, set. Nah, di sini kan apa namanya sudah termasuk soto ya. Supaya kita buat data kelima. Nah, soto. Nah, kenapa ini nambah lagi? Karena kita memulai program lagi. Jadi sotonya jadi double. Kita kan tadi mengeklik dua kali ini ya. Yang pertama apa namanya kita tidak muncul karena di sini masih di angka 6. Sekarang sudah angka 5. Nah, untuk kita klik lagi ya muncul soto yang kelima. Jadi ini variabel yang tadi ini variabel yang baru itu loh maksudnya. Nah, supaya kita bisa menghapus semua ya, menghapus semua data yaitu dengan delete all data. Nah, di delete all data tadi kita bisa memasukkan beberapa data lagi, memasukkan variabel lagi. Delete all of variable ya, list variabel makanan maksudnya bukan data. Ya. Nah, di sini ini kan semuanya akan hilang. Nah, kita bisa masukkan misalnya di sini apa namanya? Hmm, itu apa ya? Rames. Ya, rames. Di sini kita bisa masukkan lontong. Nah, jadi lapar nih kalau kita bahas makanan ya. Jadi data yang ada pada di sini akan terhapus semua karena kita mulai program dengan delete all data. Setelah delete all data, kita nanti program di scratch ini akan menambahkan foto, ramas, dan lontong. Nah, di sini kita hapus dulu ya. Saya data yang kedua misalnya. Ya, nah, data yang tadi akan apa? Variabel nanti akan jelas semua dikalikan oleh yang ini. Jadi ya ini jangan bertambah karena kita sudah delete all data. Jadi setiap kita mengklik delete all data yang lalu, lalu menambahkan yang baru seperti itu. Nah, kita juga bisa replace ya, replace item nih. Misalnya replace item, misalnya data variabel yang ada di list ini kita bisa mengubahnya dengan bentuk yang lain ataupun variabel yang lain. Misalnya kita replace item yang kedua ya, misalnya yang kedua berarti kita akan menuju ke ini dari daftar makanan diganti dengan apa tadi bakso misalnya. Nah, kita coba apa? Nah, tadi kan bakso. Jadi setelah kita apa namanya, dapat soto, tambah lontong. Nah, di sini ada apa namanya sebuah program lagi atau pekerjaan lagi yaitu mengubah item yang kedua dari daftar makanan dengan bakso. Lalu kita katakan nah, si apa namanya sprite ini katakan item kedua dari daftar makanan. Jadi kan awalnya sudah diubah bakso ya dari rames ke bakso. Maka si sprite ini akan mengatakan bakso dari item kedua tersebut. Nah, di sini kita bisa apa namanya meng-hide ya, meng-hide misalnya di sini bisa meng-hide list tersebut. Ya. Nah, di-hide kan hilang kan di sini ya, tidak ada apa namanya sebuah data karena kita sudah meng-hide ataupun hapus. Ya.
Oke, seperti itu. Coba ya. Kita sekarang sudah masuk ke dalam Python. Kita akan membuat sebuah data dari program tadi ya. Membuat sebuah apa namanya list seperti yang ada pada Scratch ya. Seperti ya kali ini ya kita apa namanya terlebih dahulu ya kan kita apa namanya show ya. Kita coba show lagi apa namanya supaya kalian lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Oke, kita di sini akan buat sebuah listnya terlebih dahulu, yaitu dengan tadi ya daftar. Oh, kanan, oke seperti ini. Ya, baca seperti tadi ya bakso ya. Bakso, setelah itu ada kita sesuaikan sama yang aja ya ini. Pertama tadi soto ya. Soto, setelah itu bakso, setelah itu apa yang tadi lontong kan, lontong. Nah, di sini kita membuat sebuah daftar makanan. Nah, untuk kita bisa menjalankan sebuah program, kita langsung saja basic, yaitu kita print, so gini. Nah, daftar makanan. Ini masalahnya seperti apa? Oke, kita masuk ke ini, ya. Nah, tiga. Maksudnya kalian di sini yaitu berapa jumlah data yang masuk pada itu, pada daftar makanan, berapa jumlah variabelnya yang masuk dalam daftar makanan tersebut. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut ya. Lalu kita membuat sebuah variabel lagi, ya. Kita membuat sebuah plottingan lagi. Nah, di sini kita akan mengeprint yaitu dari daftar makanan tersebut. Misalnya daftar makanan, kita pakai yang nomor satu. Oke, kita menjalankan nomor satunya apa yaitu salah kembali lagi ya. Oke, teman-teman makanya ini ya. Oke, nah tiga bakso. Nah, gimana maksudnya ya? Kalau kita ingin membuat apa namanya sebuah list ya, seperti yang ini ya, say say item 2, maksudnya item 2 di sini bakso, maka akan hapus ini item yang satu yaitu bakso. Kenapa gak soto atau apa namanya? Kenapa gak soto kalau di apa namanya? Di scratch kan kalau item satu kan di sini kan ini misalnya soto kan. Kenapa kok di apa namanya pada di sini item satu gak soto? Karena di dalam bahasa pemrograman kita mengawali sebuah angka yaitu bukan berasal apa namanya, bukan asal paling bawah itu bukan angka satu yaitu angka nol ya. Jadi kita mulai program itu dengan angka nol. Nah, bisa dilihat di sini soto ya. Sampai sini yaitu jika program satu yaitu kita menulis dengan angka nol. Yang kedua yaitu angka satu, yang ketiga angka dua sampai seterusnya. Jadi rumus apa namanya angka dalam program di sini yaitu satu kurangi n kurangi satu ya. Kan maksudnya ini apa namanya berapa variabel itu berada di angka yang keberapa dikurangi satu berarti mundur satu seperti itu ya. Nah sini kita juga bisa masukkan data lagi yaitu data teman-teman juga bisa. Bisa di sini step to sini installer. Nah di sini kita sudah buat teman-teman, kita bisa membuat printnya data dari tersebut dari apa namanya yang misalnya daftar minuman ya, daftar minuman tadi
yang kedua misalnya. Ya. Nah, STR ya. Dua berarti yang ketiga. Saya kalau misalnya data yang ketiga nih, bisa nggak? Nah, tidak bisa dikarenakan apa namanya out of the range di sini indeksnya melebihi kapasitas ada di sini. Jadi caranya kita itu ya menambahkan sebuah program lagi. Dan bagaimana sih cara menambahkan sebuah program ke situ ya? Ya seperti ini. Nah, di sini saya ulangi lagi ya, karena kita akan menambahkan sebuah variabel, kita perlu mengubah ya dari kolom berbentuk setengah lingkaran ini menjadi setengah kotak ini seperti ini, karena kita nanti tidak bisa menambahkan sebuah tuple pada sebuah apa namanya append tersebut ya. Tuple tidak termasuk dalam append. Nah, di sini kita sudah menambahkan nih es jeruk di sini. Coba kita print ya. Print dari daftar minuman tersebut. Minuman sama pan. Oke, di sini kita mendapatkan apa hasil outputnya. Nah, ya, kita mendapatkan es teh, susu, es teler, dan es jeruk. Nah, di sini kita bisa apa namanya membuat sebuah apa lagi ya, print daftar sama minuman yang kedua, yang ketiga aja. Eh, Nah, di sini kita langsung ya. Nah, es jeruk ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena sini nggak ada, tetapi di sini di atas belum apa namanya kita mengeprint variabel yang ketiga dari list daftar minuman ini kita sudah masukkan ataupun menambahkan pen yaitu es jeruk di sini ya. Jadi datanya masih bisa berjalan karena kita sudah masukkan jeruk terlebih dahulu sebelum kita print ya. Setelah itu kita bisa mendapatkan yaitu daftar tambahan. Daftar tambahan di sini saya mau apa namanya, saya daftar tambahan itu adalah nasi ya, nasi ataupun sambal ya di sini. Nah, di sini kita bisa mana yang menambahkan extend ya, daftar minuman seperti kita extend juga dengan daftar tambahan dengan ini seperti ini ya, daftar minuman ya ataupun daftar kanan. Misalnya kalau kita extend apa namanya daftar kanan dulu, kita extend. Extend di sini kita menambahkan dari list pertama tambah list kedua daftar minuman. Minuman, coba kita lihat di sini hasilnya apa udah apa. Oke, kita belum print ya. Apa itu? Daftar makanan. Coba di sini. Nah, ya. Kenapa kita daftar makanan saja? Karena daftar minuman sudah extend, sudah ditambahkan dalam daftar makanan.
Oke, seperti itu. Lanjut ya. Sini kita akan apa namanya lagi ya mengubah. Saya di sini kita mau ubah apa namanya daftar saya bahasa Indonesia kita ubah menjadi apa namanya opor ya. Saya di sini kita apa namanya daftar makanan yang ke terus yang berapa? Misalnya yang ke satu ya sama dengan opor. Nah di sini maka yang ke satu yaitu yang bakso nanti akan berubah menjadi opor setelah kita kan dulu jeruk di sini. Setelah kita ini ya. Ya kan daftar makanannya kan itu apa namanya menghasilkan output seperti ini nanti. Oke, iya geng. Nah, pakainya yang ini ya. Pakainya yang ini. Dan oh, yang ini. Yang ini buat satu variabel saja. Yang ini loh, nanti juga menambahkan. Oke, seperti ini ya. Nah, nah di sini kenapa ada bakso? Ya, seperti yang di sini bakso. Ya, karena dari opor ya. Yang di opor itu diganti dengan opor yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk mengubah sebuah salah satu list ya, pada variabel list yang ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke Scratch. Nah, di Scratch ini kita bisa buat sebuah pertanyaan true atau false ya dalam seperti Boolean ya. Boolean, Boolean. Nah, di sini caranya kita yaitu dengan apa ya? Nah, di sini kita masukkan sebuah apa namanya? Sebuah ini dan kita masukkan ke sini ya. Bisa masukkan ya. Ataupun mana suruhnya berbeda. Apakah ya katakan dan makanan mengandung so mengandung so true. Nah, jadi si apa namanya si Sprite ini juga apa namanya bisa langsung jawab karena saya cuma true yaitu satunya atau false. Saya contoh di sini apakah rekan makanan juga mengandung opor false ya. Jadi salah. Nah, di sini si Sprite ini sudah mengetahui bahwa benda tersebut juga mengandung false jika kita membuktikan. Nah, pakai apa namanya metode if ya. If masukkan ini kita masukkan apa namanya opor ya tadi ya opor katakan ini sudah salah ya karena apa namanya kita membuat sebuah keeroran error ya karena di dalam sini tidak ada apa namanya variabel opor ya, kalau kita misalnya masukkan sini lontong oke ya, karena di sini variabelnya benar salah dia akan menimbulkan apa namanya si seperti ini dengan kata apa kalau sini ramas ya, supaya dia mengatakan apa walaupun ada di sini tapi bisa diganti dengan bakso seperti itu ya ada dua beda dengan yang Python kalau di Scratch mulainya dari angka satu kalau di Python mulainya dari angka ya, seperti itu oke ya sekarang kita ya, dalam variabel Python di Python ya kita bisa menggunakan rumus ini ya di sini kita masukkan yang dulu karena datanya ini kita juga perlukan ya karena di sini kita belum memerlukan seperti ini maka kita apa namanya kasih sebuah ya, komentar ataupun komen wah sebuah komentar ya masuk sebuah komentar ini kita juga akan membutuhkan ini oke seperti yang ada pada sketsa tadi kita menggunakan ya if lalu kita masukkan si bakso
in daftar makanan akan mengatakan ya sudah in in in. Oke, jika bakso tidak berfungsi akan tidak gambar. Oke, ya seperti itu. Ya, jadi bakso dalam daftar makanan. Kalau misalnya nih si opor ya, opor daftar makanan apakah akan lagi? Tidak ada ya, karena opor dari di sini, jadi jawabannya tidak ada. So, kalau kita pakai else ya di sini else print tidak oke sih mana ya? Belum ada tidak valid. Karena kita masukkan opor ya, sudah opor tidak valid karena ada yang masukkan di sini opor tidak ada yang di sini ya, seperti yang bottom slash. Kalau kita masukkan else di sini ya, seperti itu. Tidak valid karena si Ramas sudah dengan lidah bakso, jadi jawabannya yang else tidak valid. Nah, ini seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan membuat sebuah apa namanya validasi input validasi dari sebuah program atau berkaitan kita akan membuat sebuah apa namanya pertanyaan ataupun apakah benar pada tersebut ada di dalam list ya, jadi seperti itu. Jadi kita akan membuatnya pada flowchart terlebih dahulu karena agar mudah dalam pemahaman ini. Oke, kita masuk dalam apa namanya flow chart di sini. Kita akan membuat sebuah bentuk dari algoritma yang akan kita buat. Nah, di sini kita awali dengan beberapa kode. Ya. Nah, di sini kita bisa masukkan tulisan ya. Kita mulai start dulu, kita apa ya? Kita mulai, kita memulai. Nah, di start ini lalu kita turunkan ini, dulu lah. Ya, ini ya. Nah, di sini kita pilih aja biar kan space yang banyak. Oke, seperti ini. Untuk turunannya kita setelah itu membuat kolom lagi. Di sini masukkan ya. Nah, di sini kita tanyakan pada sang baca. Tanyakan, misalnya kita tanyakan buah ya. Buah apa yang ingin Anda beli? Nah, yang ada beli. Terus setelah itu selanjutnya ya kita bikin apa namanya ini fotografi aja biar lebih cepat. Kalau lagi ya sangat teknis sebenarnya. Seperti ini ya. Oke, lagi saya tanyakan apa sih yang kita perlukan? Yaitu kita dengan oh salah di sini kita sebenarnya kita buat listnya terlebih dahulu. Listnya terlebih dahulu ya. Kita buat listnya terlebih dahulu. Kita masukkan ke atas ini ya. Nah, yang pertama kita akan buat listnya terlebih dahulu. Listnya yaitu berupa daftar buah-buahan. Kita buat dulu nih daftar buah-buahan terus tanyakan kepada pembaca apa yang ingin Anda berikan. Ada apa yang pembaca itu ingin beli. Misalnya ya, terus setelah itu
kita apa namanya, berikan sebuah apa namanya, apa yang sang pembaca itu eh, inginkan, apakah termasuk di dalam list ya kita buat seperti ini ya karena kita pokoknya ingin membuat sebuah variabel yang bisa memberikan apa namanya, codingan if dan else ya, apakah misalkan saja di sini buah termasuk dalam daftar sih, apakah masuk dalam daftar ya kan. Nah, lalu kita di sini ya, di sini juga if ya kan, masukkan kontrol if di sini. Jadi seperti ini konteks. Oh, jika iya, jika yes ya, maksudnya di sini ya. Jadi di sini kita buat berbeda karena kita masukkan dalam kontrol if operator operator maaf, operator if. Nah, di sini setelah jawabannya iya termasuk dalam if statement maka buat variabel lagi di sini yaitu kita dengan mengatakan benar, nyatakan benar. Oke, oke jadi sini. Oke. Nah, jika tidak salah ya kan, jika salah maka ataupun tidak ada maksudnya salah tapi tidak ada di dalam list tersebut, maka kita akan katakan buah tidak ada, buah tidak ada. Ini seperti ini. Oh, ya, misalnya else, maksudnya else ya di sini. Ya, if ini ada akan jawaban HP. Jika buah tidak ada ataupun else, buah kita katakan buah tidak ada. Jadi seperti itu algoritma yang kita buat dalam flowchart kali ini. Oke, langsung saja kita masuk dalam scratch-nya. Nah, di sini ya, kita yang pertama yaitu showlist terlebih dahulu ya. Showlist. Nah, setelah showlist kita masuk ke dalam sensing nih. Oh, variabel terlebih dahulu. Kita buat lagi list lagi. List buat daftar buat. Seperti yang contoh pada mana flowchart tadi ya, daftar buah. Kita ubah ke daftar buah. Nah, di sini kita daftar makanannya kita hide dulu aja. Hide daftar makanan. Nah, tidak seperti ini supaya lebih kan mudah dalam memahami ya. So list dari buah. Ini kita bisa masukkan apa namanya beberapa data buah. Tapi kita tidak seperti itu. Kita masukkannya dengan beberapa kolom ya. Get all supaya data buahnya yang update tidak terus menerus ke bawah gitu. Nah, kita menambahkan add ya di sini. Kita buat dulu data buahnya. Add misalnya buat pisang lagi, buat nanas, buat lagi apel. Lalu kita lagi ya empat kalinya itu enggak dari sini. Oke, setelah itu kita seperti tadi ya dalam algoritma flowchart tanyakan membuat apa yang ingin Anda beli. Oke, kita masuk ke ini. Sebelum kita masuk ke sensing ya, kita membuat sebuah pertanyaan. Kita masuk dulu yaitu ke variabel. Kita buat dulu variabel dulu dua, ya kan ya. Seperti yang ada pada ini, ya, yaitu buah. Buah apa yang ingin dia beli, maksudnya seperti itu. Terus kita masukkan apa namanya
Ya, itu tadi variabel sensing ya. Oke, di sini langsung saja kita masukkan apa yang kita beli. Nah, seperti itu. Nah, di sini setelah apa yang kita beli, lalu kita menuju ke variabel ya. Kita set buah ya, buah, ada buah di sini. Jawaban Anda ya. Nah, pertanyaan di sini ya. Kita masukkan pertanyaan, lalu kita buat pertanyaan tersebut jawabannya. Oke. Nah, setelah itu lalu kita masuk ke dalam if, ya kan seperti yang ya, kita masuk ke dalam daftar ya, daftar if dan else juga. Nah, di if dan else lalu kita masukkan variabel ini. Oke, bahwa tadi ya, seperti ini. Apakah kamu masuk ke dalam daftar? Oke, ini mana ya? Oke, kita taruh dua ya. Kita masukkan answer di sini ya. Jawaban. Maka masuk ke dalam menu books. Ya, untuk mempercepat kita masukkan gini ya. Tekan oke. 22 detik. Sebenarnya jika kalau bukan ini juga bisa, tapi ini kita juga gunakan control wait. Nah, kalau else di sini, kalau jawabannya selain yang ada pada ini ya, ada list. Nah, buat lagi yang masuk save dulu. Isinya bukan save dulu, kan sekarang kan tidak ada dua, tiga atau dua tersebut. Jadi seperti itu. Jawabannya tidak ada pada keempat ini. Oke, langsung saja kita apa namanya coba ya. Nah, buat apa yang ingin Anda beli? Saya di sini buat apel. Nah, oke ya. Sini ada oke. Kan karena apel ada di dalam kesatuan. Saya kalau di sini kita masukkan mana mangga juga, bukan masuk ke dalam mangga juga. Ada ya kan? Biasanya kan ada ya. Kita masukkan apa namanya? Buah kiwi. Ada, tidak ada buah tersebut. Karena ada buah tidak ada pada list. Oke, seperti itu. Setelah kita masuk dalam Scratch, kita masuk dalam Python. Oke, kita seperti buat algoritma yang ada pada Scratch tadi. Nah, di sini saya sudah buat daftar buah ya untuk mempercepat dalam proses pemrograman kali ini. Nah, seperti yang ada pada ini, kita sudah start daftar buah juga sudah. Lalu kita akan buat pertanyaan. Di sini kita masukkan sebuah variabel. Nah, ada seperti yang ada pada Scratch ya. Variabel yaitu buah. Buah sama dengan input. Itu inputnya buah apa ya? Apa yang ini antara di oh tak lupa lupa Pak. Ya, ya seperti ini. Nah, selalu buah apa yang Anda beli jika if ya buah in daftar buah daftar buah ada sama dengan print ya seperti ini. Oke. Nah, else langsung saja else kita lagi print tidak ada buah tersebut. Nah, seperti ini ya. Ini memang daripada scratch ya. Sama kan? Ya.
dan vouchernya juga sama ya dia. Nah kita yang ini tidak usah diperhatikan dulu karena yang tadi ya kan. Jadi sebuah pokoknya hanya antara ini dan ini. Oke, setelah itu kita coba. Oke, oke mana pertanyaannya nggak benar. Oke, mana ada sebuah kesalahan dari sini. Oke, di sini apa namanya algoritmanya ataupun input kodenya sudah kita masukkan. Ya, di sini kita masukkan seperti tadi ya. Apa itu seperti daftar buah, ya daftar buahnya. Setelah itu inputnya tadi ya, input dari buah tersebut kita buat variabel di sini ya, variabel ini list str ya, dan langsung saja kita coba. Misalnya saya ingin cari buah mangga, ya, tidak buah tersebut, ya, dikarenakan saya pakai spasi di sini. Kalau saya nih, kita ulang lagi, mangga gini ya, ulangi, mangga, mangga, oke. Ya, ini kenapa terjadi karena sini ada spasinya ya, tidak ada spasi. Misalnya nih, kalau kita ulangi lagi, sama aja, begini kan ya, bisa ya, tersebut karena program kita pilih dari titik sini tidak ada spasi ya, depannya tidak ada spasi. Jadi makanya si output dari komputer tersebut membacanya bahwa apa namanya buat tersebut tidak ada ya. Jadi di sini spasi juga disebut dengan angka ataupun huruf yang ada pada konsol. Kita mengetik itu sama saja sepertinya. Jadi ada tambahan sebuah kata jika komputer membaca tersebut. Oke, nah, oke langsung saja kita kembali ke PPT untuk sini apa namanya teman-teman setelah kita sudah memulai sebuah apa yang namanya tadinya mempraktekkan bagaimana list dan array itu digunakan. Nah, kali ini kita akan buat sebuah project yang dimana project tersebut merupakan pertanyaan ya dari beberapa bentuk variabel ya, apakah variabel itu benar ataupun salah. Ya, seperti kita mengimplementasikan bulan yang kemarin. Tapi kita di sini juga menentukan bahwa di list tersebut pertanyaannya benar atau salah seperti itu. Di sini kita mendapatkan apa namanya sebuah pertanyaan ya. Sebutkan tiga makanan khas Indonesia. Ya, ini proyek pertanyaan seperti ini. Nah, si orang pertama menanyakan rendang ya, rendang. Oke, jawabannya benar atau salah? Benar, nah, ini benar. Jadi kalau datanya terlist ya, datanya apa namanya makanan rendang itu kan terlist dari makanan khas Indonesia ya. Jadi jawabannya benar. Namun kalau jika jawabannya kebab, ya salah ya. Karena kebab tidak termasuk list dari daftar makanan khas Indonesia. Jadi seperti itu, anggap saja ini sebuah pertanyaan dari orang yang sama. Dan jika sebuah pertanyaan tersebut benar, maka akan mendapatkan skor. Namun jika salah, skornya akan tetap pada nilai skor tersebut atau tidak bertambah. Seperti itu. Oke, untuk mudah lebih mudahkan dalam proses pembelajaran, kita bisa mulai dalam sebuah flowchart-nya ya. Seperti ini. Kita masuk ke dalam oh, kita masuk ke dalam oke, kita sudah masuk ke dalam flowchart di sini kita akan buat sebuah flowchart yang sesuai dengan tadi ya. Kita mulai start dulu ya dari sini. Setelah itu kita buat bawah. Nah, tarik garis panah ke bawah. Nah, di sini kita buat apa namanya bagan ya. Nah, di bagan ini kita membuat sebuah pertanyaan. Lalu saya kita ikan grid ya, grid ya.
sapa mereka dulu, sapa mereka dengan halo ataupun sebelum apa namanya kita mulai sebuah pertanyaan. Nah, di sini selanjutnya kita tarik lagi garis bawah, yaitu dari sini kan sebuah pertanyaan bahwa kamu tahu jika mantan ada pas. Nah, mending daripada gini ya, lebih pertanyaan pertanyaan makanan khas Indonesia aja. Nah, seperti ini. Tiga ya, jumlahnya tiga. Nah, di sini tiga. Nah, selanjutnya kita yaitu apa namanya? Setelah kita membuat pertanyaan, lalu kita menunjukkan bahwa apakah si makanan tersebut termasuk makanan Indonesia atau tidak. Nah, kita lebarkan yang itu. Oke, di sini makanan uh, termasuk list. Nah, apakah termasuk list? Jika yes, ataupun ya jawabannya ya. Jika ya, maka kita buat lagi rectangle di sini. Masuk list, maka jawabannya. Maka kamu benar. Selain kamu benar, di sini kita juga akan menambahkan yaitu berupa apa namanya skor, skor tambah satu. Ya, di sini tambahkan add skor tambah satu ya. Tambahkan skor tambah satu. Jadi seperti itu. Lalu kita buat pertanyaan yang salah. Di sini kita menggunakan rumus apa namanya if dan else ya, operator if dan else. Jika jawabannya salah ya, error atau tidak termasuk ya salah, maka kita akan langsung saja untuk ke pertanyaan yang kedua. Jadi tidak ada jawaban yang benar. Kalau kamu benar ya selamat besar. Kalau tidak ada termasuk ke pertanyaan yang kedua. Oke, langsung saja daripada ya tulis seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ya. Karena di sini kita apa namanya akan buat sebuah tiga pertanyaan ya sebenarnya dari sini tiga pertanyaan. Kita print tiga kali. Nah, oke, di sini ya. Kesulitan. Oke, seperti ini. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau benar pun juga kita akan masuk ke dalam sini ya. Nah, seperti ini. Ini kok mau terbaik. Oh, kita masuk lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pertanyaan akan langsung menuju ke sini. Jadi kalau jawabannya benar, maka juga akan masuk ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua masuk dalam list ya. Juga. Sini. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Skornya juga tambah satu ya. Oke, bikin semua di sini.
Nggak bisa, susah banget. Oke. Nah, kembali, kembali, kembali. Ini salah. Oke, iya. Jadi kalau sudah begini, pertanyaan yang ketiga, bukan? Pertanyaan yang ketiga, apakah kalian masuk dalam list? Kalau salah ya udah sama aja. Nah, lalu yang terakhir ini maka kita setelah itu kita katakan game over. Katakan katakan kita katakan game selesai. Nah, setelah game selesai kita print yaitu apa namanya skor sama apa namanya kita kita nih bagaimana? Oke, jadi seperti ini. Ini nama ke atas ini. Sana ke sana. Seperti ini ya, katakan game selesai. Setelah katakan game selesai, kita masukkan lagi ya. Contohnya yaitu berupa eh, print hasil skor, print skor, dan lalu kita masukkan ke bawah lagi yaitu ini. Setelah print skor kita masukkan apa beberapa contoh masakan apa namanya makanan khas Indonesia. List makanan, beberapa daftar makanan juga bisa. Oke, seperti ini ya, ya seperti ini ya. Mulai dari awal kita sapa mereka dulu, tanyakan apa makanan bisa tiga kali ya, makanan satu boleh masuk ya, skor satu makan dua. Nah, kalau benar ya tambah satu, kalau salah ya skornya tetap satu ya di sini. Jadi skornya tetap satu, tidak berubah. Dan makanan tiga kalau benar tambah satu, kalau salah ya skornya tetap. Ya. Dan saya kerjakan belum selesai dan setelah itu lihat skornya dan kita lihatkan beberapa daftar makanan Indonesia yang termasuk. Ya, jadi di sini apa namanya tidak semua saya masukkan daftar makanan Indonesia, hanya beberapa saja. Jadi maafkan saya jika apa namanya saya masukkan jika itu benar, tapi tidak masuk dalam skor. Nah, hanya terbatas ya selisih yang ada di sini. Kita masuk dalam scratch. Nah, dalam scratch ini kita seperti algoritma yang tadi. Ya, algoritma yang tadi oke. Oke, seperti yang ada di sini ya. Nah, nah ini apa namanya? Kita dahulu. Nah, oke. Nah, variabelnya kita hapus dulu ya. Baik, variabel. Nah, oke, kita mulai dari awal. Mulai dari sini ya kan. Dari sini ya seperti apa yang tadi algoritma yang ada kita tanyakan kemana ya? Sapa dulu dong, sapa dulu. Ya, sapa dulu. Halo, halo. Aku punya pertanyaan tentang bakat informasi. Oke, tapi jeda waktu ya, karena seberapa lama ya itu dengan 3 detik, ya nggak terlalu lama juga ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pertanyaan X. X, kita masukkan, sebutkan
tiga contoh oke. Nah, setelah ini ya, seperti hari ini, kayaknya saya lupa membuat sebuah variabel ya, sebuah list ya. Oke, di sini sepertinya saya lupa menambahkan list ya kan. List dari makanan itu sendiri. Kita buat list terlebih dahulu kan. Terlebih dahulu, kita buat list terlebih dahulu soalnya. Gimana kita akan menjawabnya kalau tidak ada listnya? Oke, seperti ini. Seperti ini ya, saya lupa menambahkan listnya. Nah, di sini setelah ini kan ya, kita buat list terlebih dahulu nih. Nah, listnya seperti hari ya. Kita lebih ke variabel dan di list ya ini. Kita makan daftar makanan aja. Karena kita sudah itu dia makanan khas ya. Nah, setelah itu kita delete. Oke. Setting. Buat tempat berapa jenis makanan di sini. Oke. Bukan daftar gue ya di sini. Kanan. Rendang. Soto. Setelah itu ada apa yang makanan khas timur-timur gitu ya juga dimasukkan papeda ya. Papeda itu makanan apa lagi? Seperti apa namanya? Gudeg ya, gudeg. Nah, masukkan ke daftar kan ya, dengan buat bingung nanti. Coba dilihat supaya datanya tidak orangnya terus ke bawah. Nah, setelah itu ini supaya ya tidak ada list karena kita memasukkan unsur list sini. Nah, ada dua di sini. Solid dan makanan. Ini makanannya ini kita habis dulu ya. Hide. Nah, saya di hide daftar makanan ya. Di sini kita apa namanya? Hide juga karena sebuah pertanyaan ya. Hide list. Kenapa ada dua? Oh ya, daftar makanan. Salah-salah. Oke. Oke, buat pembelajaran seperti itu. Ini jangan dibuat sebuah pertanyaan ya. Nah, gini aja. Oke, pakai itu second biar lebih cepat. Kita menggunakan pertanyaan ini. Terkecil. Terus ini, oke. Ini bukan data seperti datanya ya. Seperti apa yang bahasa Indonesia kita dulu. Nah, di sini kita aks ya. Oh, ini salah. Kembali ya, 3 second. Nah, seperti ini. 3 second. Dan katakan, dan aks makanan pertama. Oke, makanan pertama di sini kita coba makanan Indonesia ya. Yang lain. Nah, sama baik. Jangan. Nah, kita masuk ke variabel ya. Set. Oh, nah, seperti yang ada pada sini hari ya. Kan makanan list. Tuh, masuk list. Pertanyaan ya. Makanan list. Jadi kita masuk ke dalam ini. Kontrol ya. Kontrol. Oke. Masukkan yang tadi ya. Kita masuk.
tadi ya daftar makanan jangan lupa, contains the answer, coba ini, oke, oke, jika jawabannya aja, kamu benar. Ya, jadi di sini skor tambah satu. Kita buat dulu itu juga variabel skor ya, jangan lupa ya, variabel skor. Nah, di sana kalau kita mendapatkan variabel skor di sini kita masuk ke dalam operator kan ya. Ini jadi kan karena ada skornya ya. Maka kita akan mendapatkan set skor. So, oke, di sini skor ya. Jika jawaban kan set skornya dari nol. Nah, kalau jawabannya benar, kamu benar, kita change skor skor by one. Nah, di sini fungsi. Nah, jadi di sini kan untuk mengubah skor juga kan ya. Nah, jika salah ataupun else ya di sini kita masukkan lagi di sini. Oke, di sini saya tambahkan waktu 1 detik ya. Salah. Nah, di sini kita tambahkan waktu juga. Oke, oke, dari durasi di sini ada. Coba ya kan. Oke, contoh yang pertama misalnya ayam. Rendang tadi ya, rendang. Nah, kamu benar. Oke, ini seperti itu. Nah, setelah ini kita langsung saja bantu pikat semuanya. Kita bikin duplikat dulu kan ya. Duplikat. Nah, dalam duplikat ini kita bisa semua tambahkan juga ya, tidak terlalu lama ya. Nah, ini seperti ini makanan kedua ya guys. Jangan lupa ubah variabelnya. Salah. Coba lagi makanan pertama rendang. Makanan kedua coba tadi apa? Soto. Benar, nah, skornya nambah. Jadi seperti itu. Kalau benar ya, kalau salah ya salah tidak tambah skornya. Saya ini apa namanya ayam. Salah. Ya, sebenarnya sih benar ya. Tapi kalau ada variabel yang masuk dalam ayam itu nggak benar. Tapi saya juga masukkan 4 tadi saja ya. Soalnya kita apa namanya tadi kita buat lagi kan ya, pikat lagi. Oh, apa lagi sih? Oke. Ini yang berubah makanan ketiga. Makanan ketiga ya, banyak apa ya. Nah, setelah seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, lalu kita coba lihat lagi ya. Bagaimana variabel tadi? Nah, ada salah ya. Salah. Dari skor satu. Katakan game over. Dan game selesai. Kita masuk ke dalam apa namanya, scratch lagi. Kita buat loops. Ya. Kan dalam 2 detik ya. Dan operator di sini ya. Operator join dengan cek if selesai dan skor Anda sama dengan ini. Sekarang variabel skor. Oke, jadi seperti ini. Dan setelah itu ya terakhir kita tunjukkan.
daftar listnya tadi. Kita show listnya. Nah, show list. Dan daftar dua ya. Daftar makanan ya. Seperti ini. Makanan khas Indonesia ya. Oke, nah, halo. Baik, nah, sebuah programnya ya kan. Makanan pertama, coba rendang. Kedua adalah bakso. Kamu salah, karena baru termasuk ya. Ya. Oke, kamu benar. Skor Anda dua. Ya. Nah, di sini ada beberapa nih. Tidak bakso ya, ya. Jadi kamu salah jawabannya. Nah, di sini Scratch juga apa namanya? Si Sprite ini ya. Sprite ini juga memberikan list daftar makanan khas Indonesia yang termasuk. Jadi maafkan saya kalau tadi bakso dan maksud saya bakso termasuk juga makanan Indonesia, tapi tidak saya list dalam daftar makanan tersebut. Ya, jadi seperti ini. Oke, setelah selesai cukup paham, kita sekarang bisa masuk ke dalam pemrograman Python dalam Replit. Ya, seperti itu. Kita mulai dari sini. Kita yang pertama import time dulu karena kita nanti kan butuh auto juga. Ya, import time ya. Nah, setelah itu kita buat yang pertama yaitu yang seperti tadi, yaitu adalah kita buat daftar makanan yang disebut. Daftar makanan di sini daftar makanan. Daftar makanan sama dengan ya. Tadi ada rendang ya. Rendang, di situ ada soto ya, ada papeda dan ada juga bakso tadi. Oke, seperti yang ini ada soto dan oh gudeg. Maaf, maaf. Ada gudeg. Sebenarnya kalau mau diubah aja gak apa. Tapi kali ini kita kan belajar supaya lebih paham aja. Kita samakan yang ada di scratch. Nah, setelah itu kita buat programnya, lalu kita buat set score terlebih dahulu. Set score. Nah, di set score sendiri, ini kita buat variabel score dengan 0 ya. Oh, salah. 0. Apa di sini skor? Oh, ini lupa, saya belum suka tadi. Ya, saya udah masukkan ada. Dapat ya di sini. Nah, oke, jadi seperti ini. Setelah kita sketch score, kita lanjut ya. Ini karena di sini kita perlu delete supaya lebih terlihat, tapi di sini kita itu ya pertama langsung kita apa namanya sudah kita juga ya daftar makanan. Nah, lalu kita langsung saja menuju ke print di sini ya. Skor sudah kan? Kita print yaitu seperti berikut yang ada di sini. Kita langsung apa namanya juga share aja ya biar lebih cepat. Nah, oke, itu wait for 3 minutes berarti kita buat time skip ya. Di sini nggak usah terlalu lama-lama juga. Kita hanya butuh dua lirik saja adalah perubahan menetapkan lagi yaitu sama seperti ini ya. Terus ini itu salah. Bukan. Belum kita apa namanya print tadi. Saya kira pasti sudah pasti. Nah, jangan lupa ada saya ngetik. Oke, jadi gini. Ya, selanjutnya di sini yang ada pada ini kita input dulu di answer ya. Makanan pertama. Makanan pertama yaitu udah makanan pertama sama dengan input.
Nah, di sini input, lalu kita sebagai input kan ya, input. Nah, yang sini kita terus saja pertama aja ini. Pertama, ini terus saja makanan pertama. Oh, bukan, ini makanan. Oke. Ya, jadi seperti ini. Setelah sudah seperti ini, lalu kita lanjut lagi menunggu ini. If kita pakai if ya di sini. Oke, kita pakai opsi if pertama in daftar sama dengan maka kita print dari sini in. Nah, seperti ini. Tapi kalau else kamu salah. Namun di sini kita juga menambahkan apa namanya skor tambah simpel, skor tambah satu, skor ya. Sini kita update skornya, skor sama dengan tambah satu. Ya, jadi seperti ini. Namun juga bisa kan ya diubah-ubah seperti apa namanya. Sini kalau misalnya kita ingin mendapatkan sebuah skor ya, bisa menggunakan seperti ini. Skor sama dengan skor ditambah satu. Ini juga bisa kalau kita bukan jalan pintas ya di sini. Nah, sama dengan skor tambah satu. Ini juga bisa seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa gunakan juga. Ini kebalik ya, balik bisa seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi else sama dengan ya, maksud saja kalau nggak bikin bukan bikin kamu salah. Kan, seperti ini. Nah, di sini kita sudah buat program pertama ya dari 3 pertanyaan. Nah, di sini langsung saja kita buat juga 3 kali karena kita butuh 3 kali contoh makanan Indonesia. 3 kali. Di sini kita langsung saja Ctrl C, langsung kita tulisan Ctrl V, ya kan? Ya, yang berarti dia kelihatan seperti ini, oke. Nah, di sini kan dua ya, yang kedua ya. Masukkan makanan kedua. Nah, di sini kalau benar, pokoknya tambah satu. Kalau dua, dua. Ya, dua. Kalau salah, tidak bertambah banyak, tetap pasti. Oke, ini yang kedua. Seterusnya kita buat lagi yang ketiga. Nah, juga sama. Seperti itu. Kontrol V. Nah, di sini. Di sini kita seperti yang ketiga ya. Ketiga, put, ditambah dengan yang ketiga. Ke skor tambah satu. Nah, di sini kita sudah buat 3 ya. Jika salah, kita akan tambah. Dan jika benar, tambah satu setiap pertanyaan skornya. Nah, di sini kita langsung print saja ya, seperti algoritma yang ada pada Scratch. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini wait for 1 second. Nah, setelah itu kita select ininya selesai. Oke, seperti itu. Print, print ya. Print selesai. So,
ini yang selesai. Skor kamu adalah tambah skor. Nah, begini. Nah, oke. Ini adalah kesalahan ya. Skor. Oke, jadi seperti ini. Jadi nanti skornya akan berada di sini ya kan. Skor. Oke, skornya. Nah, setelah itu kita nanti bisa juga print daftar in dan oh, ini kita print daftarnya juga ya kan. Coba. Jadi seperti ini contohnya ya. Lalu kita coba ya ini. Kita ada yang salah, ada yang salah kita cari yang salah. Oh, saya di sini lupa lupa. Kita belum membuat sebuah apa namanya time slip seperti ini ya. Di time slip ini. Ini 2 menit lagi. Oke, kita lihat ya seterusnya di sini ya. Time slip 2 menit. Dan ini juga langsung aja nih ya. Oke, sudah. Oh, ini salah nih. Saya di sini nggak boleh. Wah, oke, jadi seperti ini. Kita ya. Ayo, udah makanan Indonesia ya, channel. Coba kita masukkan rendang nih. Nah, mengenai makanan kedua, coba bakso nih. Oh, salah. Saya bakso juga makanan Indonesia, tapi saya bukan nggak masukkan ke dalam daftar listnya. Saya itu apa namanya papeda, beda. Nah, kamu benar. Nah, ini soalmu adalah dua. Oke, jadi seperti ini ya kan. Untuk daftar listnya, saya bisa masukkan di sini daftar list, daftar ya kan. Salah tadi ada beberapa salah. Oke, karena tidak muncul ya tadi ya. Kayak ini namanya rendang. Ingat saya rendang soto, soto. Oke, benar. Ada apa namanya gudeg. Nah, kamu benar. Nah, di sini ada beberapa daftarnya yang sudah saya isi tadi. Ya, antaranya ada rendang, soto, berbeda, gudeg. Ya, ini saja juga yang saya lampirkan pada list ini. Karena masih banyak sekali kan bisa Indonesia kaya ya, kan makanannya, makanan khas ataupun budayanya. Oke, cukup sekian ya di sini program yang saya buat. Semoga apa yang saya ajarkan kepada kalian semua bisa bermanfaat dan jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian supaya ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Baik, terima kasih ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.